Fams, kalau ngomongin sate Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah mempunyai kekhasan sate masing-masing. Sudah bukan rahasia lagi ya Fams, makanan yang dibakar memang mempunyai cita rasa dan aroma khas daripada dimasak dengan cara lain. Harum bakarannya mampu menghipnotis siapapun yang ada di dekatnya. Kepulan asapnya pun tak pernah dirasa mengganggu, justru memancing orang untuk mendekat. Perihal rasa, sate memang hampir tak pernah gagal memuaskan hasrat makan masyarakat Indonesia. Dari gurihnya lemak, empuknya daging, manisnya kecap, dan aroma rempah bercampur menjadi satu dalam sebuah harmoni rasa. Tapi uniknya Fams, terlepas dari kelezatan sate, ada saja mitos yang mengiringi makanan yang satu ini. Salah satunya adalah melunturkan hasil susuk. Iya Fams, susuk. Memakan sate dengan masih tertancap pada tusukannya, dipercaya bisa menghilangkan susuk pemakainya. Ayo loh, siapa yang pakai susuk? Susuk sendiri biasa dipakai oleh berbagai kalangan untuk beragam tujuan loh Fams. Mulai dari pengasihan, kekayaan, dan tentunya aura kecantikan. Cara memasak sate yang menggunakan tusuk dipercaya menyerupai pemasangan susuk ke tubuh manusia. Lalu dengan mengkonsumsi sate langsung dari tusukan, bisa diartikan sebagai melepas kembali tusuk yang telah ditanamkan. Efeknya tentu saja hilangnya kekuatan susuk tersebut. Fams, yang tak kalah tenar yaitu mitos kesialan rumah tusuk sate yang terletak tepat di ujung sebuah pertigaan. Jadi rumah tusuk sate itu kan kita ngomong T-junction atau huruf T, makanya disebut tusuk sate. Nah ini pola energinya kalau kita ngeliat itu kenceng banget. Bayangkan rumah tusuk sate ada mobil yang dari ujung kalau dia lepas remnya blong nabrak kan. Nah, sehingga dianggap rumah tusuk sate itu jelek. Nah, tapi banyak yang tidak mengerti sampai detail sehingga jadi keluarlah itu jadi hoax. Wah, rumah tusuk sate pasti jelek, rumah tusuk sate. Nah, orang ngambil main safety, padahal yang namanya tusuk sate tetap selalu ada di komplek perumahan, setiap tikungan jalan itu kan tusuk sate semua. Banyak yang percaya bahwa rumah tusuk sate akan dihuni oleh makhluk halus yang akan mengganggu orang di dalam rumah tersebut. Nah, kalau di dalam Feng Shui kita tidak ngomong mobilnya, tapi kita ngomong pola energi yang datang ke rumah kita. Itu keras banget. Itu keras banget gitu loh pola energinya. Sehingga apa gitu loh. Orang yang tinggal di rumah tusuk sate ini bisa terima nggak energi yang datang itu? Nah makanya tadi dari awal kan saya bilang tergantung orangnya. Kuat nggak dia menerima energi itu? Kalau dia kuat menerima energi itu justru bagus sekali. Tapi kalau dia tidak kuat menerima energi itu efeknya macam-macam. Yang sakit lah, yang usahanya bangkrut lah, dan segala macam. Efek yang ditimbulkan dari rumah tusuk sate pun bermacam-macam Fams. Dari mulai kurang harmonisnya hubungan keluarga sampai kegagalan dalam usaha di rumah tersebut. Lalu Fams, bagaimana cara mengakali rumah di posisi tusuk sate? Kita lihat yang paling gampang adalah pintunya jangan ditusuk sate. Itu yang paling gampang. Atau pas yang depan tusuk sate dipasang pohon. Atau dipasang pagar yang tinggi. Itu yang menghalangin energi yang masuk. Ya semakin kecil jalan yang di depan itu energinya semakin menusuk. Semakin besar jalan itu, apalagi lebih besar dari rumah kita, justru bagus. Fams, kalau ngomongin sate, udah pasti identik dengan potongan daging yang ditusuk bambu atau lidi. Namun berbeda dengan sate yang satu ini. Iya, sate lilit khas Bali. Lalu kenapa harus dililit ya Fams? Masyarakat Bali mayoritas memeluk agama Hindu yang tidak menyantap daging sapi. Sehingga kebanyakan sate lilit terbuat dari daging ikan dan ayam.
Dibuat dengan cara mencampurkan daging halus dan parutan kelapa serta aneka bumbu. Setelah itu, adonan dikepal dan dililitkan pada potongan batang serai. Di balik kelezatan rasa dan aromanya yang menggugah selera, ternyata sate lilit memiliki mitos dan sejarah menarik yang melingkupi asal-usulnya. Salah satu mitos yang populer adalah kaitannya dengan roh leluhur. Dalam kepercayaan Hindu Bali, leluhur dianggap memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam proses memasak dan makan. Masyarakat Bali meyakini bahwa ketika mereka memasak dan menyantap hidangan tertentu, roh leluhur akan hadir dan ikut menikmati hidangan tersebut bersama mereka. Oleh karena itu, proses pembuatan dan penyajian sate lilit dianggap sebagai sebuah upacara kecil untuk menghormati roh leluhur dan mengenang mereka. Selain mitos roh leluhur, sate lilit juga dikaitkan dengan ritual-ritual tertentu, seperti upacara keagamaan atau acara adat. Dalam acara-acara semacam itu, sate lilit sering dihidangkan sebagai bagian dari sajian yang disajikan kepada para dewa atau tamu penting sebagai bentuk penghormatan. Seiring berjalannya waktu, kini sate lilit sudah bisa dinikmati kapanpun dan oleh siapapun. Dan dalam budaya Bali, sate lilit menyimpan sebuah pesan moral yang sangat dalam, fams. Sate lilit menggambarkan kehidupan manusia yang penuh liku dengan segala proses kerja kerasnya untuk mencapai kesuksesan.